Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazata Mataki dengan NIM 2024061030, ingin mempresentasikan hasil diskusi saya tentang hukum agraria, analisis hukum, praktik mafia tanah dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Baik, masuk ke perkenalan. Tanah memiliki peran strategis dalam ekonomi, sosial, dan politik masyarakat Indonesia, sehingga penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum atas tanah. Praktik mafia tanah makin marak, di mana mereka memanipulasi dokumen atau sistem pendaftaran tanah untuk mengambil keuntungan ilegal yang merugikan pihak lain. Dampak dari praktik ini tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga menghambat stabilitas sosial, pembangunan nasional, dan kepercayaan pada sistem hukum. Yang kedua yakni metode penelitian. Metode penelitian saya yakni yang pertama, pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang mempelajari hukum sebagai norma yang mengatur perilaku masyarakat. Dan yang kedua, analisis peraturan perundang-undangan. Studi ini menganalisis regulasi hukum seperti UU PA dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Yang ketiga, pendekatan konseptual. Penelitian memanfaatkan pendekatan konseptual untuk memahami konsep hukum agraria dan mafia tanah implikasinya. Kemudian yakni metodologi penelitian. Yang pertama yakni sumber hukum primer. Data utama diperoleh dari undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait pendaftaran tanah serta perlindungan hukum agraria. Yang kedua, literatur sekunder relevan. Literatur sekunder seperti buku hukum agraria dan jurnal ilmiah digunakan untuk mendukung analisis terhadap isu praktik mafia tanah. Yang ketiga yakni diskusi. Konsep dan modus operandi mafia tanah. Yang pertama, pemalsuan dokumen. Mafia tanah sering memalsukan sertifikat kepemilikan dan bukti hak tanah untuk menciptakan kepemilikan ilegal. Yang kedua, memanipulasi data tanah. Data yuridis dan fisik tanah kerap dimanipulasi untuk menghapus atau menggandakan hak-hak tanah secara melawan hukum. Yang ketiga, penyalahgunaan kewenangan. Mafia tanah memanfaatkan celah dalam sistem administrasi pertahanan, seringkali dengan bantuan oknum pejabat. Yang keempat, publikasi negatif. Sistem pendaftaran tanah bersifat negatif, bertendensi positif yang membuka celah bagi rekayasa dokumen hak. Yang kelima, kolusi. Kolaborasi antara pihak swasta dan oknum aparat negara memperkuat jaringan mafia tanah. Kemudian, kelemahan dalam sistem pendaftaran tanah yakni integrasi data yang lemah, administrasi tidak efektif, diskrepansi data, ketergantungan sistem manual. Yang kelima, lemahnya penegakan hukum. Kemudian, dampak praktik mafia tanah yakni kepastian hukum terganggu, kepercayaan hukum publik menyurut, konflik sosial, kerugian ekonomi individual, hingga hambatan investasi. Kemudian, peran pejabat negara dan tantangan hukum, yakni yang pertama, keterlibatan aparatur negara, pembiayaan perkara, dokumen kompleks, intervensi eksternal, dan kesenjangan pengawasan. Oleh karena itu, digitalisasi sebagai langkah pencegahan, yakni yang pertama, transparansi data. Pendaftaran elektronik mengintegrasi data secara real time untuk mengurangi manipulasi dan pemalsuan. Yang kemudian, kemudahan verifikasi. Masyarakat dapat melakukan pencegahan status tanah secara mandiri melalui sistem digital. Yang ketiga, efisiensi pelayanan. Digitalisasi mempercepat proses administrasi tanah, mengurangi birokrasi yang rentan terhadap praktik ilegal. Yang keempat, keamanan data. Sistem berbasis teknologi membutuhkan penguatan untuk mencegah pelanggaran keamanan cyber. Dan yang kelima, infrastruktur tidak merata. Perbedaan fasilitas teknologi wilayah menjadi tantangan utama dan implementasi digitalisasi. Kemudian, reformasi hukum agraria untuk pencegahan, yakni perubahan regulasi. Reformasi hukum perlu menyasar pemburuan kebijakan agraria yang lebih adaptif dan menyeluruh. Kemudian, pembenahan struktur institusi, budaya hukum, partisipasi publik, dan pendekatan berkeadilan. Reformasi hukum harus memastikan perlindungan
substansional bagi kelompok rentan dan masyarakat yang kecil. Baik, kesimpulan saya yang pertama yakni kelemahan sistematis dan struktural, reformasi komprehensif, langkah proaktif dan tegas, penguatan kepastian hukum, dan yang kelima sinergi antara negara dan masyarakat. Oleh karena itu, saya merekomendasikan yang pertama yakni reformasi sistem pendaftaran tanah. Pemerintah perlu melaksanakan reformasi menyeluruh terhadap sistem pendaftaran tanah dengan mempercepat digitalisasi dan integrasi data, pertahanan secara nasional, pengawasan administratif, peningkatan kesadaran hukum, keempat, penegakan hukum yang tegas, dan kelima, penguatan institusi dan aparatur. Aparatur yang terlibat dalam tata kelola pertahanan harus ditingkatkan integritas dan kapabilitasnya sehingga mampu mendorong keadilan substantif dan mencegah kolusi. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.